Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kelas 10 ya. Perkenalkan, pada saat ini kita akan belajar melalui daring yang akan saya jelaskan melalui voice ini tentang Al-Quran atau kitab Al-Quran sebagai kitabku pedoman bagi orang Islam. Kita tahu bahwa dasar dalam penentuan hukum di dalam Islam yang sudah disepakati oleh ulama itu ada 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian ada Al-Hadis, kemudian yang ketiga ada ijma, dan keempat adalah qiyas. Ini merupakan sumber pokok penentuan hukum di dalam Islam. Lalu kita akan mencoba menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Ketika menjelaskan sebuah hal, sebuah keterangan, maka tidak asing bagi kita ada penjelasan, pengertian secara bahasa atau secara etimologi. Ada juga kemudian pengertian yang kedua, yaitu pengertian secara istilahi atau dalam bahasa yang lain penjelasan secara terminologi. Baik, kita akan mencoba menjelaskan Al-Quran dalam kacamata atau dalam penjelasan definisi secara bahasa atau secara etimologi. Al-Quran ini dalam bahasa, secara bahasa ini ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan, memberikan keterangan, memberikan pengertian tentang Al-Quran secara bahasa. Memang kalau kita telisik lebih jauh bahwa dalam kajian ilmiah, di dalam ilmu pengetahuan, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang niscaya, yang biasa dan niscaya. Justru ilmu itu berkembang karena perbedaan pendapat itu. Nah, ini nanti akan kita sebutkan beberapa pengertian Al-Quran dalam secara bahasa. Yang pertama yaitu menurut Al-Lihyani, wafat pada tahun 2015 Hijriah. Imam Lihyani dan beberapa ulama yang lain mendefinisikan atau memberi pengertian Al-Quran secara bahasa dengan menyadarkan bahwa secara bahasa Al-Quran itu merupakan mustaq atau diambil dari masdarnya fi'il qoro'a. Jadi qoro'a yaqro'u Qur'anan. Nah, ini memang pendapat yang paling terkenal atau pendapat yang paling kuat. Dan Qur'anan sendiri, Qur'an masdar dari qoro'a ini bimakna makru. Artinya Qur'an itu adalah sesuatu yang dibaca. Ini menurut Al-Lihyani. Kemudian yang kedua yaitu menurut Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, salah satu mazhab tauhid yang kita anut itu kan menurut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ini Al-Asy'ari ini, Abu Hasan Al-Asy'ari ini ketika memberikan pengertian tentang Al-Quran, Al-Quran ini diambil atau mustaq dari lafadz korona. Corona bukan corona yang sekarang sedang mewabah itu, bukan. Tetapi corona bahasa Arab ini mempunyai arti bareng atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Farra, Imam Farra ini merupakan ahli ilmu nahwu, terkenal juga.
Al-Quran ini berasal dari lafadz qoro'in. Sedangkan qoro'in sendiri itu merupakan jamak taksir dari lafadz qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Yang keempat, menurut Az-Zujaj berpendapat bahwa kata Al-Quran ini merupakan atau diambil dari lafadz Al-Qur'u. Ya. Al-Qur'u sendiri ini merupakan kata sifat dari wazan fu'lan, ya, yang artinya adalah al-jam'u atau kumpulan. Ini menurut Az-Zujaj. Yang kelima, menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, Al-Quran itu merupakan isim alam. Memang ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tauqifi, namanya ya Al-Qur'an, diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Qur'an. Nah, ini seperti Allah taala memberi nama misalkan kitab-kitab yang lain, Zabur, Taurat, yaitu itu ya memang ketika diturunkan diberi nama Zabur, diberi nama Taurat, diberi nama Injil, yaitu memang alam, isim alam. Jadi tidak ada mustaknya, tidak ada diambil dari dari penggalan kata yang mana, itu tidak ada menurut Imam Syafi'i seperti itu. Nah, ini memang secara bahasa ada lima pendapat, ada lima pengertian yang diberikan oleh beberapa ulama, dan itu sebuah keniscayaan. Ketika mendefinisikan atau memberikan pengertian itu satu ulama dengan ulama yang berbeda itu hal yang biasa. Begitu juga di dalam pemberian pengertian atau mendefinisikan secara istilah atau secara terminologi. Ada beberapa pendapat juga. Yang pertama menurut Syekh Muhammad Khudoribek, ulama Mesir, dalam kitabnya Tarikh Tasyri' yang terkenal itu banyak dikaji di pesantren-pesantren. Beliau memberikan definisi Al-Quran secara istilahi, secara terminologi, yaitu Al-Quran huwal lafdzul arabi al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma baina daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal mahtumu bi suratin Nas. Al-Quran itu adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditadabbur, untuk difahami isinya, watadzakuri, dan untuk diingat. Al-manqulu mutawatiron, yaitu yang disampaikan, yang dipindah dari satu generasi ke generasi yang lain secara mutawatir. Mutawatir itu sekelompok orang yang banyak yang tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Jadi penyampaian kabar yang sudah viral, mutawatir itu yang tidak mungkin lah kalau viral sekarang itu kan mungkin hoax juga. Tetapi mutawatir ini viral tetapi yang jelas tidak mungkin kebohongannya. Jelas tidak mungkin bohong, itu tidak mungkin. Wahwa mabana yaitu, dan juga Al-Quran itu adalah yaitu isi di antara dua sampul yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini. Jadi yang pertama menurut Syekh Muhammad Khudoribek, ini adalah Al-Quran itu merupakan lafaz. Kemudian yang kedua berbahasa Arab. Yang ketiga diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diangan-angan, untuk difikirkan dan diingat. Yang keempat adalah disampaikan secara mutawatir, kelompok orang yang banyak yang tidak mungkin berbohong. Yang kelima yaitu di antara dua sampul yang diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada juga di dalam buku, yang bisa kalian lihat di dalam buku paketnya, ada pengertian yang lain yang diberikan oleh Subki Saleh. Syekh Subki Saleh ini
mengemukakan definisi Al-Quran sebagai Al-Quran wa al-kitab al-mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masakhif al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbad bitilawatihi. Quran yaitu adalah kitab al-mu'jizu yang diturunkan sebagai mukjizat, al-munazzalu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif yang ditulis di dalam mushaf lembaran-lembaran, al-manqulu alaihi bitawaturi yang dipindah atau disampaikan dalam atas kitab itu tadi secara mutawatir, dan al-muta'abbad bitilawatihi dan sebagai ibadah dengan membaca kitab tersebut. Jadi yang pertama adalah Metode Subki Soleh ini Al-Quran itu yang pertama adalah kitab mukjizat, ya, kitab kemudian mukjizat, yang kedua mukjizat, yang ketiga diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ke mukjizat yang diturunkan yang kedua adalah kitab yang mukjizat yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ditulis di dalam lembaran-lembaran. Yang keempat tadi disampaikan secara mutawatir. Yang kelima adalah muta'abbad bitilawati atau sebagai ibadah dengan membacanya. Membaca Al-Quran, dia faham atau tidak faham, ini tetap dianggap sebagai ibadah. Kemudian ada lagi definisi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ini Abduh ini salah satu, biasanya ulama-ulama pesantren tidak suka dengan dengan pendapat-pendapatnya Abduh, karena Syekh Muhammad Abduh ini terkenalnya sebagai tokoh liberal, pembaharu Islam. Ulama-ulama pesantren, ulama-ulama salaf mengatakan bahwa Abduh ini ya tokoh liberal. Tapi tidak masalah, ketika memang pendapatnya bagus bisa kita ambil. Al-kitab huwa al-Qur'an al-maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi suduri man ana bi khifdhihi minal muslimin. Ada poin yang lain, yaitu Quran ada Alkitab, ya. Alkitab yang dimaksud Al-Quran yaitu adalah huwa Al-Quran, yaitu adalah Al-Quran yang ditulis di dalam lembaran-lembaran yang dijaga di dalam dada-dadanya orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menjaga dari orang-orang muslim. Jadi Quran itu selain ditulis di dalam lembaran-lembaran juga dijaga di dalam dadanya orang-orang muslim yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini poinnya seperti itu. Jadi dari ketiga pendapat tersebut, yang pertama ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran itu terdiri atau tersusun dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, jadi sekelompok yang tidak mungkin berbohong. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mutlak, bacaan mulia, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu baik paham atau tidak paham, ada pahalanya. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf, lembaran-lembaran yang diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang ke-8, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpeliharanya kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran.
Ini tentang pengertian Al-Quran. Jadi kita harus mengenalnya Al-Quran itu apa sih, kalau ditanya orang itu tahu gitu ya. Kemudian adapun nama-nama Al-Quran sendiri memang banyak. Ada yang mengatakan bahwa nama Al-Quran itu ada 55 nama. As-Suyuti di dalam kitabnya Itqon, Al-Itqon fi Ulumil Quran, kitab yang terkenal juga, mengatakan bahwa Al-Quran itu ada 55 nama. Ya. Nah, tetapi mungkin tidak akan kita sebutkan semuanya, dalam buku pun tidak disebutkan semuanya, mungkin ada beberapa nama-nama yang sudah sangat terkenal. Yang pertama, Al-Quran disebut atau diberi nama dengan nama Al-Quran. Ya, ini ada sesuai dengan firman-Nya Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan bahwa Allah Ta'ala sendiri ya mengatakan bahwa ada Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, itu bulan Ramadan yang mana unzila fihil Quran, di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Nah, ini penyebutannya adalah mahalus syahidnya, atau yang menjadi pokok bahasanya adalah bahwa Allah Ta'ala ini menyebut Al-Quran itu sebagai Al-Quran. Terus ada lagi di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a, dan ketika dibaca Al-Qur'an, ketika dibacakan Al-Quran, artinya Quran ini sebagai nama gitu loh. Ada lagi, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran alaika ing atase sira Muhammad, Al-Qur'ana ing Quran litashqa, agar menjadi susah. Surat Kun. Artinya bahwa memang Al-Quran sendiri memberikan nama kitab tadi yang definisinya sudah kita bahas itu sebagai dengan nama Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian Al-Quran juga sering disebut sebagai Al-Kitab, sebagaimana yang diambil dari ayat Al-Quran sendiri, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika utai mengkono-mengkono. Al-Quran itu ya Alkitab, itu kitab la raiba fihi, yang tidak ada tidak ada keraguan fihi yang dalam Alkitab, hudan lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nazzala alaikal, dalam ayat yang lain, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala alaika, nurunake sapa Allah alaika ing atase sira Muhammad alkitaba ing alkitab. Nah, artinya ya alkitab itu ya Al-Qur'an. Ini makhluk syahidnya di sini. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sendiri menyebut Al-Qur'an itu juga dengan nama Alkitab. Kemudian ada lagi Al-Qur'an disebut sebagai Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Di dalam kitab surat Al-Furqan ini tabaraka, maha suci tabaraka, maha suci sapa alladzi zat nazzala sing nurunake sapa alladzi al-furqana ing al-furqan. Ya, Al-Qur'an maksudnya. Ini menyebut Al-Qur'an dengan nama Al-Furqan. Kemudian ada lagi Al-Qur'an disebut sebagai Az-Dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna sak temene ingsun Allah, nahnu ya ingsun Allah, iku nazzalna, iku nurunake sapa kita, maksudnya Allah, kita Allah, az-dzikra, ini Al-Qur'an, az-dzikra ing Al-Qur'an, menyebut dengan az-dzikra. Ya, wa inna lahu lahafizun. Wa inna lana sak temene ingsun Allah, lahu maring az-dzikr iku lahafizuna, yakti zat sing njaga, sing maha menjaga, maha menjaga. Nah, ini Allah di dalam Al-Quran sendiri atau menyebutnya sebagai az-dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kemudian
Al-Quran juga disebut sebagai At-Tanzil, ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu lan sak temene Alkitab atau Al-Quran iku latanzil, yakti yang diturunkan, ya. Latanzilu rabbil alamin, yakti kitab sing diturunake pangerane alam kabeh. Nah, ini dalam surat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Ya, ini nama-nama Al-Quran. Nah, yang paling terkenal ya, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Alkitab, ada Al-Furqan, ada Az-Zikr, dan ada At-Tanzil. Semua itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, nama-nama Al-Quran itu. Lalu yang tidak kalah penting, ya, setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang sudah disebutkan tadi, ya, Al-Quran dengan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan di depan tadi, itu hal yang paling penting bahwa selain tadi di pembukaan saya sebutkan bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu sumber hukum, ya kan? Dan tentu kan, Al-Quran ini sebagai, kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan. Jadi khitab atau ya itu adalah merupakan firman Allah yang harusnya menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran itu memang ayat-ayat yang mengatakan tentang hukum, yang berbicara tentang hukum itu memang tidak lebih dari 500 ayat. Tetapi banyak di dalam Al-Quran itu kisah-kisah, teladan-teladan, gitu kan. Itu yang paling banyak yang mendominasi justru ini. Maka kemudian dengan berpegang teguh kepada Al-Quran ini, manusia itu bisa menggeladi atau bisa sebagai pelajaran bagi manusia tentang kehidupan, tentang akhlak, tentang adab, tentang tuntunan berbudi pekerti yang baik. Ini semua ada di dalam Al-Quran tentang kalau yang berkewajiban, yang hukum-hukum yang wajib ibadah itu hanya 500 ayat sebetulnya. Bagaimana ilmu, semua ilmu itu juga sumber-sumber dari Al-Quran. Maka sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Demikian anak-anak, mungkin ini sebagai pengantar, kalian bisa mengkomparasikan dengan bacaan kalian yang ada di buku paket atau mungkin dari sumber-sumber yang lain. Kalian bisa browsing tentang definisi-definisi Al-Quran dari pendapat-pendapat ulama yang lain untuk memperkaya literasi kalian. Demikian, selamat belajar, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.